Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan latihan soal itu. Ayo mencoba halaman 109 sampai dengan halaman 110 yang diambil dari buku Senang Belajar Matematika kelas 6. Sebelum mulai pembelajaran kali ini, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut kita diberi kemudahan untuk bisa memahami dari materi ini. Langsung untuk latihan soal yang pertama, yaitu diketahui sebuah prisma segitiga dengan alas segitiga siku-siku. Kedua sisi penyikunya 3 cm dan 4 cm. Tinggi prisma 15 cm. Tentukan luas permukaan prisma. Di sini saya gambarkan bangun prismanya, yang mana alas dari prisma ini berbentuk segitiga, ini sebagai alasnya. Sedangkan bentuknya adalah segitiganya adalah penyikunya 3 cm dan 4 cm. Sedangkan tinggi dari prisma berarti ini atau panjang ini yaitu 15 cm. Ditanyakan luas permukaan dari bangun prisma tersebut, atau disingkat saja di sini saya gunakan yaitu LP atau luas permukaan. Untuk mengetahui atau mencari luas permukaannya itu bagaimana? Luas dari dua alas ini atau alas dan atas atau 2 kali alas, luas permukaan sama halnya dengan 2, yaitu di sini 2 kali luas alas ditambah dengan luas seluruh atau luas sisi tegaknya. Luas seluruh sisi tegaknya. Berapakah luas 2 kali luas alasnya dan berapakah luas dari seluruh sisi tegaknya? Kita akan menghitungnya masing-masing. Sekarang kita pindahkan saja di sini 2 kali, dipindah di sini 2 kali luas alas ditambah dengan seluruh luas sisi tegak. Kita hitung dari 2 kali luas alasnya. Luas alas berarti ini berbentuk segitiga. Kalau demikian tinggal kita masukkan rumus dari segitiga, 2 kali rumus dari segitiga yaitu setengah alas kalau kali tinggi. Kalau demikian 2 kali 1/2 atau setengah dikali alas dikali tinggi ditambah dengan luas sisi tegaknya. Adapun untuk mencari luas sisi tegaknya itu bisa diketahui melalui keliling prisma dikali dengan tinggi prisma, atau bisa dinyatakan dengan luas sisi tegak yaitu keliling dari prisma, keliling dikali dengan tinggi dari prisma. Kita akan menghitung dari alasnya dulu. 2 kali setengah kali alas kali tinggi. Kita masukkan angka-angkanya di sini sama dengan 2 kali 1/2 dikali alas, berarti sini 3 cm. Yaitu dikali 3 dikali tinggi dari alas tersebut. Karena alasnya berbentuk segitiga berarti tinggi segitiga yaitu yang 4 cm. Dan kita akan menghitung ke bawahnya dulu. Ini menyelesaikan satu dulu. Selanjutnya 2 kali 1/2 sama halnya dengan 1. 2 kali 1 2 bagi 2 atau 1 dikali 3 dikali 4. 1 kali 3 sama dengan 3 dikali 4. 3 kali 4 12. Bila demikian 2 kali luas alas berarti sama dengan 12. Sekarang dimasukkan saja di sini 2 kali luas alas, kita masukkan di sini biar tidak hilang ini, yaitu 12 ditambah luas sisi tegak dari prisma tersebut. Berapa luas sisi tegaknya? Yaitu dengan cara mencari keliling dikali tinggi. Adapun sekarang berapakah kelilingnya? Kelilingnya belum bisa diketahui. Sedangkan di sini keliling dikali tinggi, tingginya yaitu berapa tinggi dari prisma? 15, berarti dikali 15. Sekarang tinggal kita mencari keliling dari segitiga ini. Mengapa kelilingnya segitiga? Karena keliling dari prisma sama halnya dengan keliling dari segitiga yang sebagai alasnya. Untuk mencari keliling dari segitiganya, kita pisahkan gambar di sini untuk memudahkan. Di sini ada 4, di sini 3. Berarti untuk mencari keliling, ingat cara mencari keliling yaitu semua garis tepi yang saling terhubung. Kalau demikian 4 ditambah 3 ditambah panjang garis ini. Panjang garis ini itu berapa? Untuk mencari panjang sisi ini yaitu dengan cara bagaimana, yaitu dengan menggunakan rumus Pythagoras.
Adapun rumus Pythagoras bagaimana? Yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat atau A pangkat 2. A kuadrat berarti sini masukkan 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat ditambah B kuadrat, yaitu 4 pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. 3 pangkat 2 sama halnya dengan 3 dikali 3 yaitu 9. Ditambah 4 pangkat 2 atau 4 kali 4 16 sama dengan C kuadrat. 9 tambah 16 ini langsungan saja di sini yaitu 25. Selanjutnya akar dari 25 sama dengan berapa? Akar 25 atau berapa kali berapa yang hasilnya 25 yaitu 5. Dan demikian sisi miring ini panjangnya adalah 5 cm. Setelah kita ketahui bahwa panjang ini 5 cm, selanjutnya mencari kelilingnya, yaitu jumlahkan semua garis tepi ini. 4 ditambah 3 sama dengan 7. 7 ditambah 5 yaitu 12. Ya, demikian kelilingnya adalah 12. Selanjutnya tinggal kita masukkan di sini keliling kali tinggi yaitu 12. Selanjutnya ini hapus dulu. 12 dikali 15. 12 dikali 15 sama dengan 180. Dan ini adalah sisi tegaknya 180. Kita masukkan luas sisi tegak, berarti masukkan di sini 180. Setelah masing-masing 2 kali alas ataupun luas sisi tegaknya kita temukan, selanjutnya tinggal kita jumlahkan. 12 ditambah 180. 12 tambah 180 yaitu 192. Bila demikian, luas permukaan dari bangun tersebut adalah 192 cm persegi atau pangkat 2. Selanjutnya perhatian soal untuk nomor 2. Sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat, panjang diagonal 16 cm dan 12 cm. Perhatikan pada gambar. Tentukan tinggi dari prisma jika luas permukaan prisma tersebut adalah 512 cm persegi. Jadi di sini diketahui alasnya berbentuk adalah belah ketupat, diagonal 1 16, sedangkan diagonal keduanya adalah 12. Adapun luas permukaan dari prisma tersebut adalah 512 cm. Ditanyakan berapakah tinggi dari prisma tersebut. Untuk mencari berapakah tinggi dari prisma tersebut, caranya itu bagaimana? Kita tulis di sini tinggi dari prisma, caranya yaitu luas sisi tegak. Ini caranya luas sisi tegak ini atau seluruh luas sisi tegak dibagi dengan keliling dari prisma. Saya ulangi lagi, untuk mencari tinggi prisma yaitu luas sisi tegak atau jumlah seluruh luas sisi tegaknya dibagi dengan keliling dari prisma. Berapakah luas sisi tegaknya dan berapakah keliling dari prismanya? Kita akan hitung satu-satu di sini. Kita akan mencari dulu luas sisi tegak dari prisma. Untuk mengetahui berapakah luas sisi tegaknya, caranya itu luas permukaan dari limas yang sudah diketahui yaitu luas seluruhnya yaitu 512. Luas singkat di sini luas permukaan dari prisma dikurangi dengan 2 kali luas sisi alas, dikurangi 2 kali luas alas. Mengapa 2 kali luas alas? Karena alas itu sebagai alas dan juga sebagai atasnya, sehingga cukup 2 kali luas alas dari prisma. Luas permukaannya berapa? Kita masukkan angkanya, yaitu luas permukaan sudah diketahui 512. 512 dikurangi 2 kali luas alas. Perhatikan pada gambar, alasnya yaitu berbentuk apa? Belah ketupat. Kalau demikian dikali 2 kali luas dari belah ketupat. Rumusnya dari belah ketupat yaitu setengah diagonal 1 D1 dikali
diagonal 2 sama dengan 512 dikurangi 2 kali 1/2 dikali diagonal 1 berapa itu? Ini 16 dikali diagonal 2 yaitu 12. Sekarang menjadi 512 dikurangi 2 kali 1 bagi 2 berarti 1 dikali 16 dikali 12. Sekarang selanjutnya 512 dikurangi 1 kali 16 berarti 16 dikali 12 sama dengan 512 dikurangi 16 dikali 12. 16 dikali 12 yaitu 192. Tinggal sekarang 512 dikurangi 192 tinggal 320. Dan ini merupakan luas dari sisi tegaknya 320. Kita masukkan di sini luas sisi tegaknya sudah kita temukan ini 320 dibagi keliling dari prisma. Untuk mencari berapa keliling dari prisma, perlu kita ketahui bahwasanya keliling prisma sama halnya dengan keliling dari alas prisma. Ini kita hapus dulu karena ini sudah selesai, ini sudah kita ketemukan yaitu 320. Kita hapus dulu. Keliling dari prisma sama halnya dengan keliling dari alas prisma tersebut. Ya tulis keliling dari prisma sama halnya dengan keliling alas prisma. Berapakah keliling alas dari prisma tersebut? Karena alas prisma tersebut berbentuk belah ketupat, tapi di sini kita akan mencari keliling dari belah ketupat. Saya gambarkan ulang untuk alasnya yang berbentuk belah ketupat. Jadi seperti ini. Panjangnya adalah 16. Di sini ada 12. Atau periodisasinya seperti ini. Di sini 16. Ini diagonal, namanya diagonal A, B, ini C, D. Diagonal AB 16, sedangkan diagonal diagonal CD adalah 12. Berapakah kelilingnya? Untuk mencari keliling, ingat, keliling adalah garis tepi yang saling terhubung. Bila demikian, kita harus mencari panjang semua garis tepi ini, berapa panjangnya. Dan garis tepi ini A ke C atau C ke B, B ke D itu panjangnya sama. Kalau demikian cukup mencari salah satunya. Untuk mencari garis tepi ini, caranya perhatikan kembali lagi kepada ini. Berapa panjang ini? Caranya yaitu dengan menggunakan rumus Pitagoras. Pada Pitagoras menggunakan segitiga siku-siku. Panjang sini sama halnya dengan ini. Berapa panjang ini? Ketika seperti ini, berarti panjang ini sama ini. Berarti karena ini 16, berarti di sini adalah 8. Kalau demikian ini 8. Sedangkan tinggi segitiga ini samanya dengan ini atau sama dengan ini. Ketika ke sini ada 12, berarti ini setengah dari 12, berarti 6. Selanjutnya tinggal kita cari sisi miring dari segitiga tersebut. Caranya yaitu menggunakan rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat berarti 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 sama dengan C kuadrat. 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 berarti sama halnya dengan 8 kali 8 yaitu 64 ditambah 6 kali 6 atau 6 pangkat 2 yaitu 36. 64 ditambah 36 sama dengan 100. Selanjutnya akar dari 100 sama dengan 10. Oh, demikian sisi miring ini adalah 10 cm dan ini sama hanya dengan ini 10. Ini pun sama, ini karena apa, gambar ini merupakan salinan dari ini. Setelah salah satu sisi miringnya kita temukan yaitu panjang 10 cm, selanjutnya tinggal kita hitung keliling dari belah ketupat tersebut. Ini hapus dulu. Keliling dari belah ketupat tersebut, karena belah ketupat di mana garis tepinya atau sisinya adalah sama panjang, ini 10, ini 10, tentunya ini pun 10, ini 10. Tinggal kita hitung 10 tambah 10 atau 10 kali 4 yaitu 40. Inilah keliling dari belah ketupat tersebut, itu 40.
40 apa? Yaitu cm. Sekarang kita masukkan di sini keliling prisma tersebut sudah temukan yaitu 40 cm. Kita hapus yang ini. Selanjutnya kembali lagi kepada mencari tinggi dari prisma sama dengan luas sisi tegak dibagi dengan keliling prisma. Yang mana luas sisi tegaknya itu 320. Adapun keliling prismanya yaitu 40. 320 dibagi 40 sama dengan ke 8. Biar demikian, tinggi dari prisma tersebut adalah 8 cm. Untuk berikutnya, latihan soal nomor 4. Tentukan luas permukaan dari bangun prisma berikut ini. Perhatikan pada gambar ada sebuah bangun ruang prisma yang mana panjang, lebar maupun tinggi sudah ditentukan angka-angkanya. Ditanyakan berapakah luas permukaan dari bangun prisma tersebut. Untuk mencari luas permukaan dari bangunan prisma tersebut, caranya saya tulis ulang, disingkat sih, luas permukaan atau LP sama dengan caranya yaitu 2 kali luas alas, 2 kali luas alas ditambah dengan jumlah seluruh luas L atau luas ini sisi tegak dari prisma. Saya ulangi lagi, untuk mencari luas permukaan bangun tersebut yaitu 2 kali luas alas. Mengapa 2 kali? Yaitu sebagai alas maupun sebagai atasnya pada gambar. Sehingga 2 kali luas alas ditambah jumlah seluruh luas sisi dari sisi tegak dari prisma tersebut. Kita akan menghitungnya masing-masing. 2 kali luas alas itu berapa? Ditambah dengan jumlah seluruh sisi tegaknya itu pun berapa. Di sini kita akan mencari luas alasnya terlebih dahulu. Perhatikan pada gambar di mana alasnya pada gambar berbentuk apa ini? Seperti ini, yaitu trapesium sama kaki. Untuk mencari luas trapesium sama kaki tersebut itu bagaimana? Kita masukkan angka-angkanya. Di sini ada angka 6. Terus kemudian di sini perhatikan ada 4, ada tanda yang sama. Ini menunjukkan panjang ini berapa? Itu sama dengan pada garis di atas itu, yaitu 12. Sekarang setelah angkanya sudah ada, di mana sini panjangnya 6 cm, tinggi trapesium adalah 4 cm, sedangkan panjang sisi yang satu lagi adalah 12 cm. Berapakah luasnya? Untuk mencari luas dari trapesium tersebut, caranya yaitu karena ini diminta 2 kali luas alas yang bentuk trapesium, kita tulis lagi di sini 2 kali luas trapesium. 2 kali luas trapesium. Di mana trapesium ini merupakan alas dari bangun prisma tersebut. 2 kali luas trapesium berarti 2 dikali luas trapesium. Rumus untuk mencari luas trapesium itu bagaimana? Caranya yaitu rumus trapesium, ingat ini, setengah dikali sisi ditambah sisi dikali tinggi. Atau bisa juga sisi tambah sisi dikali tinggi bagi 2 pun boleh. Sekarang tinggal kita masukkan angka-angkanya. 2 kali 1/2 sama halnya dengan 2 kali 1, 2 bagi 2 sama dengan 1 dikali sisi tambah sisi, berarti 12 ini sisinya, 12 ditambah sisi yang satu lagi yaitu 6 dikali tinggi. Tingginya berarti tinggi trapesium, bukan tinggi prisma, ingat ini, yaitu 4 sama dengan 1 dikali 12 ditambah 6. 12 ditambah 6 sama dengan 18 dikali 4. 1 kali 18 sama dengan 18 dikali 4. 18 dikali 4 sama dengan 72. Dan 72 ini sama halnya dengan 2 kali luas trapesium, atau sama halnya dengan 2 kali luas alas, yaitu 72 cm persegi luas alasnya. Ini masukkan di sini 72. Selanjutnya ditambah jumlah luas sisi tegak dari prisma tersebut. Kita hapus yang ini, sudah cukup.
Sekarang tinggal kita mencari jumlah luas sisi tegaknya. Adapun untuk mencari luas sisi tegak dari prisma tersebut, caranya yaitu keliling dari prisma, tulis di sini keliling dikali dengan tinggi prisma, dikali dengan tinggi prisma. Keliling dikali dengan tinggi prisma. Kelilingnya berapa? Kelilingnya belum diketahui. Adapun tinggi prismanya itu berapa? Tinggi prismanya sudah P itu berapa? 8. Berarti sekarang tinggal mencari keliling dari prisma. Untuk mencari berapa keliling dari prisma tersebut, karena di sini prismanya alasnya berbentuk trapesium sama kaki, kalau demikian sama halnya dengan mencari keliling dari trapesium sama kaki tersebut. Perhatikan, saya gambar ulang untuk mencari keliling. Berarti sama halnya keliling prisma sama halnya dengan keliling dari trapesium. Keliling trapesium. Karena bentuk alasnya trapesium. Kita gambarkan seperti ini lagi. Untuk mencari kelilingnya itu berapa? Di sini sudah ada angka 12, di sini ada angka 6, sini tinggi dari trapesium tersebut adalah 4. Adapun untuk mengetahui berapa kelilingnya tentunya harus menjumlahkan seluruh garis tepi dari bangun trapesium tersebut, yaitu 12 tambah 6 ditambah sisi miring ini atau ini. Itu berapa? Ini belum kita ketahui. Untuk mengetahui berapa panjang sisi ini, tentunya menggunakan apa? Yaitu rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras diterapkan pada segitiga siku-siku. Saya gambarkan di sini. Di sini tingginya tentunya sudah ada ini, yaitu sama dengan ini, 4. Adapun panjang sisi ini, yaitu tanda yang ini sama. Perhatikan, di sini ada angka 6. Di sini kok 12, ini tanda yang sama. 12 ini tentunya sini adalah 6, sini berarti 3 atau 3, ini 6, ini 3. Kalau demikian, 3 tambah 6 tambah 3 sama dengan 12. Dan demikian, ini dari sini ke sini samanya dengan ini, yaitu 3. Sekarang, setelah kita ketahui bahwa alas maupun tinggi dari segitiga siku-sikunya adalah 3 dan 4, selanjutnya tinggal kita mencari garis miring ini. Sisi miring. Berapa sisi miringnya? Panjang sisi miring tersebut, yaitu rumus Pitagoras, itu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan C kuadrat. 3 pangkat 2 yaitu 3 kali 3, 9. Ditambah 4 pangkat 2 yaitu 4 kali 4, 16. Sama dengan 9 tambah 16, 25. Akar dari 25 sama dengan 5. Biar demikian, panjang sisi miring ini yaitu 5. Dan ini sama halnya dengan ini, 5 cm. Ketika di sini 5, berarti sini pun 5. Sekarang, setelah semua panjang sisinya sudah ada, selanjutnya untuk mencari keliling, kita jumlahkan, yaitu panjang garis ini 12, ditambah ini 5, tambah 6, ini tambah panjang garis ini 5, atau sama halnya dengan 12 tambah 6 sama dengan 18, ditambah 5 dengan 5 yaitu 10. 18 tambah 10, 28. Sehingga keliling dari bangun alasnya ini adalah 28 cm. Alas dari prisma sama halnya dengan keliling dari prisma. Kalau demikian, keliling prisma yaitu 28. Selanjutnya, keliling dikali tinggi yaitu dikali 8. Ini hapus. 28 dikali 8 sama dengan 224. 28 224. Ini merupakan keliling dikali tinggi prisma, yang mana sama halnya dengan luas sisi tegak dari prisma tersebut. Berarti kita masukkan di sini 224. Setelah kita temukan baik 2 kali luas alasnya ataupun jumlah seluruh sisi tegaknya, selanjutnya tinggal diapakan, yaitu dijumlahkan.
Ingat, untuk mencari luas permukaan yaitu 2 kali luas alas, yang mana 2 kali luas alas yaitu 72, ditambah dengan jumlah seluruh sisi tegak dari prisma tersebut. Luas seluruh sisi tegaknya itu 224. Sehingga 72 ditambah 224 sama dengan 296. Bila demikian, luas permukaan dari bangun tersebut adalah 296 cm persegi atau pangkat 2. Selanjutnya, latihan soal untuk nomor 5. Sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang. Luas alas prisma 28 cm persegi. Sedangkan lebar persegi panjang 4 cm dan tinggi dari prisma 15 cm. Hitunglah luas permukaan dari prisma tersebut. Di sini saya gambarkan dari prisma tersebut, yang mana alasnya berbentuk persegi panjang ini sebagai alasnya persegi panjang, yang mana luas dari alas ini atau luas dari persegi panjang ini luasnya adalah 28 cm. Sedangkan lebar alas atau sama halnya dengan lebar dari persegi panjang yaitu 4 cm, berarti di sini 4 cm. Adapun tinggi prisma 15 cm, tinggi prisma berarti garis ini 15 cm. Ditanyakan berapakah luas permukaannya atau LP-nya dari bangun prisma tersebut. Untuk mengetahui berapakah luas permukaan bangun tersebut, kita salin lagi di sini berapa atau luas permukaan sama dengan yaitu 2 kali luas alas ditambah dengan jumlah seluruh luas atau ditambah dengan luas sisi tegak dari prisma. Jumlah seluruh luas sisi tegak dari prisma. Saya ulangi lagi, untuk mencari luas permukaan dari bangun tersebut yaitu 2 kali luas alas. Luas ini, alasnya ini. Kenapa 2 kali luas alas? Karena sebagai alas dan sebagai atas ini. Luas ini dan luas ini. Ditambah dengan jumlah seluruh luas sisi tegak, berarti daerah sini. Jumlah seluruh luas sisi tegak dari prisma. Berapakah 2 kali luas alas dan ditambah berapakah luas seluruh dari sisi tegak prisma tersebut? Kita akan menghitung satu-satu dulu. 2 kali luas alasnya dulu. 2 kali luas alas, 2 kali luas alas berarti sama halnya dengan 2 kali luas alasnya, karena ini sudah diketahui luas alasnya itu 28, berarti 2 kali 28 sama dengan 56, sehingga 2 kali luas alas sama dengan 56. Setelah kita ketahui luas alasnya atau 2 kali luas alasnya, selanjutnya tinggal kita hitung mencari luas seluruh sisi tegak dari prisma tersebut. Untuk mengetahui berapa jumlah seluruh sisi tegak prisma tersebut, caranya itu ini keliling dari prisma dikali dengan tinggi prisma. Kelilingnya berapa belum diketahui, kelilingnya dikali tinggi prisma sudah diketahui yaitu ini 15 atau garis ini 15. Selanjutnya tinggal mencari keliling dari prisma. Karena prisma tersebut alasnya berbentuk persegi panjang, berarti sama halnya dengan mencari keliling dari persegi panjang. Saya gambarkan ulang untuk mencari keliling ini di sini alas dari prisma tersebut, yang mana luas dari alas tersebut yaitu 28. Ini luasnya 28 cm persegi. Adapun lebar dari persegi panjang itu sudah diketahui 4 cm atau lebar alas atau lebar dari persegi panjang itu 4 cm. Sekarang untuk mencari keliling adalah semua garis tepi. Berapa panjang ini belum diketahui, lebarnya sudah ada, panjang ini tentunya sama dengan ini. Lebar sini berapa? Tentunya sama dengan ini yaitu 4. Untuk mencari keliling atau mencari panjang dari persegi panjang tersebut, caranya bagaimana? Yaitu luas dibagi dengan lebar. Luas persegi panjang dibagi dengan lebar dari persegi panjang tersebut. Luasnya 28 dibagi lebarnya itu 4. 28 dibagi 4 7. Bila demikian, panjang dari persegi panjang tersebut adalah 7. Sekarang taruh di sini.
Setelah diketahui panjangnya 7 cm, lebarnya 4 cm ini, sekarang tinggal kita hitung mencari kelilingnya, yaitu sini 7, tentunya ini pun 7, sehingga 7 tambah 7 14, ditambah 4 tambah 4 yaitu 8, 14 ditambah 8 sama dengan 22, sehingga keliling dari alas prisma yang mana bentuknya persegi panjang yaitu 22 cm. Alas prisma sama halnya, keliling alas prisma sama halnya dengan keliling dari prisma, yaitu 22. Kembali lagi, keliling kali tinggi 22 dikali 15 yaitu 330, dan 330 ini merupakan luas seluruh dari sisi tegak prisma tersebut. 330 ini masukkan di sini, 330 cm tentunya. Ini kita hapus. Setelah kita ketahui 2 kali luas alas yaitu 56 ditambah luas dari seluruh sisi tegak prisma tersebut yaitu 330, dijumlahkan 56 ditambah 330 sama dengan berapa, yaitu 386. Bila demikian, luas permukaan dari bangun tersebut adalah 386 cm persegi. Demikianlah perhatian soal yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.